you, I can do anything. Oh, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. Yeah. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Yeah. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living life. Shout it out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm living by faith. I'm not gonna live by what I Hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari yang bahagia yang dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka cita hari ini. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan kita mah dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Come on. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Mari nyanyikan lagu ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Come on. Bab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yes Lord. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari bernyanyi bersama-sama saudara. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yes Lord. Sebab Tuhan maha besar dan
puji. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Bapak Ibu yang percaya, Tuhan kita maha besar, Tuhan kita luar biasa. Bolehkah tepuk tangannya dan bersorak-sorai untuk Tuhan? Yes Lord, Kau luar biasa Tuhan. Kami percaya dan kagum akan Kau Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua. Ini adalah saatnya untuk memberi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dulu di 1 Tawarik pasal 28 dan 29. Di firman Tuhan ini diceritakan mengenai kehidupan Raja Daud yang begitu mengasihi Tuhan dan mengasihi rumah Tuhan. Raja Daud ingin membangun bait Tuhan atau rumah Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk membangun dengan tangannya sendiri. Karena Daud adalah seorang prajurit yang sering menumpahkan darah, makanya dia tidak diizinkan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan itu untuk Raja Salomo, yaitu keturunan Daud sendiri. Daud tidak tinggal diam dan menyerahkan pembangunan sepenuhnya kepada Raja Salomo, melainkan dia menyediakan begitu banyak hal-hal yang berharga yang dipersiapkan untuk pembangunan rumah Tuhan yang akan dilakukan oleh Raja Salomo. Emas, perak, tembaga, kayu, besi, bahkan batu-batu yang berharga, semua dipersiapkan oleh Raja Daud untuk membantu Raja Salomo membangun rumah Tuhan. Cinta akan Tuhan dan cinta akan rumah Tuhan dalam kehidupan Daud menginspirasi orang-orang di sekelilingnya dan juga para bawahannya. Sehingga kepala suku-suku Israel, kepala puak-puak, dan juga kepala serdadu, kepala pasukan serdadunya terinspirasi dan memberikan juga material-material bahan-bahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Bahkan seluruh bangsa itu memberikan dengan sukacita, memberikan dengan sukarela dan tulus hati. Kita bisa lihat di 1 Tawarik 29 ayat 9. Dikatakan bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Sewaktu kita menginspirasi orang untuk memberi, maka sukacita yang didapat bukan cuma buat mereka tapi juga buat kita. Firman Tuhan katakan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Dan sewaktu kita memberi dengan tulus, ikhlas, sukarela, dan sukacita, maka Tuhan juga akan disenangkan. Karena Tuhan mengatakan Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persiapkan hati kita pada saat ini, mempersiapkan juga pemberian kita pada hari ini untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan dan juga untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang ada setelah kami, untuk orang-orang yang ada sebelum kami ya Tuhan, dan juga untuk pekerjaan-pekerjaan rumah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, adalah satu kehormatan kalau kami boleh memberi, boleh mengambil bagian dalam rumah-Mu pada hari ini dalam pemberian kami Tuhan, baik perpuluhan kami maupun persembahan kami ya Tuhan. Pakai Tuhan untuk pembangunan rumah-Mu, pakai Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan, pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap hati kami yang memberi, berkati setiap kemurahan hati Tuhan dari orang-orang dari jemaat-Mu ya Tuhan. Dan Kau mengasihi kami Tuhan, orang yang memberi dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan siap memberi. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan selamat hari Minggu. Harapan kami dalam Engkau tidak pernah hilang, karena Engkau kekuatan kami, Engkau yang membangkitkan semangat kami Tuhan. Harapan kami aman di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuaku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau percaya, Kau pegang, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh Tuhan, kami percaya, kami aman dalam-Mu. Kau pegang hidup kami. Oh,
Hanya Kau kekuatan di hidup kami. Kami percaya kami aman dalam-Mu. Oh yes Lord, You are a strong tower, our tower of refugees, and You are our hope. Oh, mari jemaat, kita manfaatkan waktu ini untuk kita bermazmur bagi Tuhan, untuk kita menguatkan roh kita, untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk semua karyanya, untuk semua kebaikannya dalam hidup kita. Oh, we worship You, we adore You Lord, we exalt Your name. Oh, nama-Mu nama yang indah, such a wonderful name. Oh Jesus, good name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Oh, You are wonderful, You are glorious. Oh, Your name. That could not hold You, the fair tore before You. You silent the boast of sins and grave. The heavens are roaring, praise of Your glory, for You are raised to life again. You have no rival, You have no equal, now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom, Yours is the glory, Yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, You have no equal, now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom, Yours is the glory, Yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya
harapan kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami aman dalam Engkau Bapa. Tuhan, kami mau tenang Tuhan, duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan mendengarkan Tuhan kata-kata-Mu Bapa. Tuhan, berbicaralah Tuhan, bersabdalah untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bangga Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan, punya Yesus Tuhan, yang luar biasa Tuhan, yang melampaui segala akal pikiran kami, yang melebihi segala masalah yang kami hadapi Bapa. Terima kasih Tuhan, percaya kami deklarasikan kemenangan Tuhan demi kemenangan, glory to glory Bapa. Hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Bapa, lewat hamba-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar itu menjadi berkat Tuhan buat orang yang mendengarkan Bapa. Dan mereka Tuhan juga bisa mempraktekkan firman-Mu ini Tuhan, dan menjadi Yesus bagi orang lain Bapa. Thank you Lord. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Selamat hari Minggu. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada. Saya Sanita Winarta dari Gereja Sitri Victory Taman Anggrek Residence. Saya senang sekali bisa berjumpa dan dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang iman dan kesabaran. Sebelum kita mulai, mari kita lihat di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apakah hubungannya antara iman dan kesabaran? Dalam hidup saya, iman dan kesabaran itu sangat berkaitan. Kesabaran itu kalau didefinisikan artinya long suffering atau penderitaan yang panjang. Jadi dalam kehidupan kita ini banyak hal-hal yang terjadi itu di luar daripada apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan pengharapan kita. Dan kita harus sabar untuk menghadapi atau menjalani keadaan tersebut. Bahkan dikatakan kita harus bersuka cita dan bergembira. Kok bisa ya? Nah, ini adalah pilihan kita untuk kita bisa mempercayai Tuhan dan janji-janjinya bahwa apa yang dikatakan oleh Allah adalah iya dan amin. Dengan bersuka cita dan bergembira, ini adalah bukti bahwa kita mempercayai perkataannya. Amin. Nah, Mazmur 37, mari kita lihat bersama-sama. Mazmur 37 ayat 3 dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dikatakan juga ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, di ayat 7 dikatakan gini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah. Nah, yang suka marah-marah nih ya, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Luar biasa ya. Tetapi orang yang rendah hati, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Itu karena kita bersuka cita dan bergembira. Jadi kita bukan hanya bersorak-sorai ketika kita melihat bahwa apa yang kita harapkan terjadi, tetapi kita juga menikmati proses di dalam perjalanannya sampai hal tersebut bisa terjadi. Kebanyakan orang nggak mau menikmati prosesnya karena itu memang menyakitkan. Orang hanya mau tahu hasil akhirnya. Tapi itulah pembentukan dari kehidupan kita, yaitu pembentukan karakter dan mempunyai sikap yang benar. Tuhan peduli dengan karakter kita. Makanya diizinkan
hal-hal itu terjadi. Tujuannya untuk kebaikan kita. Contohnya, saya punya kesaksian. Saya sangat menikmati waktu-waktu work from home di dalam pandemi ini. Kenapa? Karena sebelumnya saya tuh sibuk sekali kesana kesini bekerja, bisnis dan sebagainya. Sehingga waktu saya dengan anak saya yang laki itu menurut saya kurang. Nah, kami punya 2 putri dan putra. Jadi yang kecil tuh namanya Joel. Nah, Joel itu didiagnosa sebagai anak yang autis. Nah, saya dengan suami itu sadar bahwa kita tidak akan selalu bersama dengan dia. Sekarang ini kita harus mengawasi dia. Dia umurnya 18. Kita lengah sedikit, dia langsung bergerak ke sana ke sini gitu ya. Jadi bisa membahayakan diri dia. Dia bisa makan apa yang dia mau makan, apa yang dia tidak boleh makan. Jadi tidak baik buat dia. Nah, tapi kami juga sadar bahwa kami tidak akan selalu bersama-sama dengan dia. Satu hari kita sebagai orang tua pasti akan meninggal. Ya. Harta yang kita kumpulkan atau kita wariskan kepada dia itu pasti akan habis kalau dengan cara dia seperti itu. Atau ada orang-orang yang menghabisinya. Nah, jadi saya mendapat inspirasi untuk mengajarkan dia untuk biasa sujud menyembah Tuhan. Jadi sejak pandemi ini kan saya banyak waktu gitu ya bersama-sama dengan keluarga. Nah, dari mulai Maret tahun lalu kami punya kebiasaan selalu berdoa bersama-sama sebelum tidur. Nah, dan dilanjutkan untuk sujud menyembah. Jadi kami punya karpet gitu ya. Kami sujud menyembah. Benar-benar kita sujud menyembah, punya bantal kecil untuk mensupport kita punya lutut. Nah, itu puji Tuhannya dia bisa. Nah, anak autis ini itu hidup sering karena kebiasaan. Jadi dia tuh biasa melakukan apa yang dia sudah lakukan sebelumnya. Jadi kalau kita mengajarkan hal-hal yang dia belum lakukan, asal kita sabar, dan satu hari dia akan mengikuti hal tersebut tanpa disuruh. Jadi ini tuh sudah satu kebiasaan yang baik, ya. Berdoa, kita berdoa buat papa mama, terus kemudian cicinya yang di Kanada, di Toronto, terus grandma, grandpa, opa, oma semuanya, termasuk guru lesnya dia, pekerja yang bantu dia, guru terapinya dia, termasuk orang-orang beberapa teman-teman di gereja, teman-temannya dia. Nah, jadi itu sudah rutin. Itu kira-kira sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun tiap hari. Kalau dulu ya mungkin 3 hari sekali atau mungkin 2 hari sekali. Tapi kalau sekarang ini tiap hari. Nah, habis selesai kami sujud menyembah gitu, apa yang kami lakukan? Saya pijit dia. Saya pijit dia setiap malam gitu ya dengan minyak. Nah, jadi kalau misal dia senang sekali kalau saya pijit. Jadi kalau dia misalnya bayangin 1 tahun itu setiap hari itu lama. Jadi dia mungkin kadang-kadang bosen ya menyembah gitu, sujud menyembah. Tapi karena dia senang pijitnya, jadi saya bilang gini, kamu mau mami pijit? Ayo kita sembah Tuhan dulu. Kita duduk. Dia bilang duduk. Duduk tuh artinya kita bersujud menyembah Tuhan, mengangkat tangan gitu ya. Dan akhirnya itu sudah menjadi satu kebiasaan. Kenapa? Karena saya berpikir kalau seorang anak seperti dia tuh bisa mengangkat tangan, masa sih Tuhan gak turun tangan? Satu hari kalau dia punya kebiasaan seperti itu, setiap malam dia berdoa, dan dia punya satu masalah, dia angkat tangan aja, Tuhan pasti akan menolong dia. Itu yang kami yakini, kami percayai. Jadi saya buat itu satu kebiasaan. Nah, ciri-ciri orang beriman itu sabar dan tidak mudah marah. Karena dia percaya apa yang ditulis dalam Roma 8 ayat 28. Isinya seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau orang mengatakan orang itu beriman, maka ciri-cirinya adalah sabar dan tidak mudah marah. Saya nggak menuduh siapa-siapa, tapi kalau
kita pegang ayat ini, seharusnya sebagai orang beriman, kita tidak mudah gampang tersinggung, kita harus sabar, dan tidak mudah marah. Walaupun keadaannya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, kalau kita bicara tentang iman, maka tokoh di Alkitab ada yang disebut bapak orang beriman, yaitu Bapak Abraham. Di Yakobus 2 ayat 23 dikatakan gini, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Di ayat ini dikatakan demikian. Siapa yang mau disebut sahabat Allah? Saudara mau disebut sahabat Allah? Saya mau. Kenapa? Karena kalau namanya sahabat, saudara mungkin punya sahabat, saya punya sahabat. Dengan sahabat saya bisa dekat, saya bisa mempercayai dia untuk curhat. Kalau hati kita sedang galau, maka kita nggak sungkan untuk cerita kepada sahabat kita, betul nggak? Nah, karena tidak setiap orang itu siap mendengarkan curhat kita. Kebetulan sahabat saya yang paling dekat adalah suami saya. Jadi saya cerita apa aja sama dia. Nah, jadi kalau Tuhan mengatakan kita adalah sahabat dia, it's wonderful. Itu adalah hal yang luar biasa. Amin. Jadi Allah bukan Allah yang kita takuti, tetapi Allah yang kita hormati. Nah, di Roma 4 ayat 16 dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Kita ini ada keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Luar biasa ya. Nah, Roma 4 ayat 18 gini, katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu, kata Tuhan kepada dia, janji Tuhan. Nah, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan keyakinan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, ini yang luar biasa ya, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kabar baiknya adalah iman kepercayaan kita dihargai oleh Allah dan akan diberikan upahnya oleh Allah kepada kita. Nih, Roma 4 ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin, saudara. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi tidak ada yang sia-sia. Nih, di Mazmur 37 ayat 7 mengatakan begini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Maksudnya apa sih menantikan Dia? Jadi apa yang tadi saya saksikan tentang saya dengan Joel, dengan ayahnya, kalau kita sama-sama menyembah setiap malam, kita namanya duduk sujud menyembah, apa yang kita lakukan? Kita mengangkat tangan, kan kita bernyanyi, Holy is the Lord, Holy is the Lord, kudus-kuduslah Engkau Tuhan, worthy is the Lamb. Itu aja yang kita nyanyikan. Kita nggak minta apa-apa, kita hanya sujud dan menyembah Tuhan. Saya ajarkan dia untuk terus menyembah Tuhan, kira-kira 15 menit sampai 30 menit tiap hari konsisten. Nah, jadi dia sudah mulai terbiasa dengan hal tersebut. Sebab dikatakan begini, Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kalau kita menanti-nantikan Tuhan tuh bukan bengong, bukan ngapain mikirin sesuatu. Namanya kita menanti-nantikan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, dan kita
melakukan pujian dan penyembahan kepada Dia. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalamnya, batinnya dan karakternya akan sangat kuat, karena menanti-nantikan Tuhan adalah bagian daripada iman dan kesabaran. Orang yang menanti-nanti itu pasti orang yang sabar. Kalau orang yang nggak sabar, dia pasti bilang, saya nggak sabaran nih, saya nggak bisa menantikan lebih lama lagi. Tapi kalau kita menantikan Tuhan, berarti iman dan kesabaran kita itu teruji. Nah, seringkali kita beriman dan berharap kepada janji-janji Tuhan, tetapi penggenapan waktunya datangnya dari Tuhan dan sangat berbeda dengan waktunya kita. Kita maunya cepet-cepet. Kalau kita berdoa, kita maunya Tuhan cepet-cepet menjawab doa kita. Nah, kalau kita berdoa untuk kesuksesan, apakah itu salah? Tidak. Sukses yang baik adalah sukses dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam hubungan dengan sesama kita. Kita perlu mengikuti cara-caranya Tuhan, bukan caranya manusia. Caranya Tuhan adalah Dia mau kita menjadi dewasa dalam proses penantian dan penggenapan janji Tuhan. Dengan kata lain, kita menikmati penantian dan mengucap syukur kepadanya. Jadi kita menyembah Dia, menyembah Tuhan karena Dia adalah pencipta kita, sumber daripada kehidupan kita. Karena Dia adalah Bapa kita yang baik dan Bapa kita yang setia. Jadi bukan karena kita menyembah lalu kita mengharapkan sesuatu dari Dia. Bukan, saudara. Itu adalah bonus yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kalau kita banyak kan orang gini, mereka berdoa karena mereka mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Dan kebanyakan kalau udah kepepet baru orang berdoa. Lebih tense, maksudnya lebih sungguh-sungguh. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah, biasa-biasa aja, casual aja doanya. Nah, buat saya pribadi, masalah itu atau tekanan itu penting. Karena memang itu membuat kita benar-benar mencari Tuhan pada mulanya. Tetapi kalau kita sudah mencari Tuhan setiap hari dan itu sudah menjadi kebiasaan, maka kita tidak pusing lagi dengan masalah. Tapi kita memperhatikan apa yang kita sembah, yaitu Tuhan sendiri. Nah, penyembahan itu tidak harus dilakukan dengan adanya musik atau kumpulan orang ramai, tetapi sewaktu kita sendiri bersama Tuhan, dan ini adalah proses. Saya lakukan ini sendiri ya sebelum bersama Joel, itu dari tahun 2013. Itu setiap hari. Dan kadang-kadang seperti ada suara begini, kamu tuh lagi ngapain sih setiap hari? Sujud menyembah gitu kan. Terus saya pikir iya ya, pernah ada satu godaan gitu, udah nggak usah doa lagi deh gitu ya. Tapi terus saya disadarkan gini, saya hanya berdoa untuk menyembah Tuhan itu hanya untuk menunjukkan bahwa Dia itu maha kuasa, hanya untuk menunjukkan bahwa Dia itu paling penting dalam kehidupan saya. Untuk itulah saya lakukan. Kalau Dia nggak penting, saya nggak usah doa lagi. Tapi karena Dia penting, makanya saya membuat prioritas. Pertama saya paksa diri saya untuk melakukan hal tersebut. Tapi setelah itu menjadi kebiasaan, itu enak banget. Jadi waktu kita di dalam doa, di dalam menanti-nantikan Tuhan, Tuhan bisa kasih saya inspirasi loh. Bisa kasih ide, bisa kasih guidance. Nah, jadi kadang-kadang orang suka berdoa, saya sering lihat gitu ya, bahkan apapun yang mau kita lakukan, orang suka berembuk, cari ide sana sini. Sebenarnya pertama harus kita lakukan adalah kita menanti-nantikan Tuhan. Maka Dia akan membuka ide buat kita. Percayalah. Jadi kita menyembah sekali lagi ya, kita menyembah Dia bukan karena kemauan kita atau bukan karena kita mengharapkan dari Dia, tetapi karena pribadi Dia sebagai Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita hormati sebagai Bapa kita yang luar biasa. Jadi kita menyembah kepada Tuhan karena posisi yang sudah terkoneksi
bukan untuk mendapatkan koneksi. Saudara paham dengan hal ini? Jadi ketika kita menyembah, lupakan semua masalah. Suruh dia minggir tuh masalah. Bilang sama masalah, masalah minggir dulu, saya mau menghadap bos saya dulu. Demikian juga dengan berkat-berkat yang kita terima, suruh minggir dulu. Kadang-kadang kita begitu exciting dengan berkat yang kita terima, sampai kita memikirkan berkat itu lebih besar daripada si pemberi berkat. Atau mungkin masalah itu kita rasa begitu besar, sehingga kita merasa Tuhan itu begitu kuntet, begitu kerdil untuk menolong kita untuk keluar dari masalah tersebut. Nah, mari kita singkirkan itu semua masalah ataupun berkat. Kita datang dan sujud kepada Tuhan setiap hari, karena kita terkoneksi dengan Dia. Jadi kita mau supaya hidup kita itu benar-benar menjadi penyembah yang benar dengan roh dan kebenaran. Kita menyembah Tuhan karena siapa Dia adanya. Saudara sadar, dengan masa-masa seperti ini, tidak ada kekuatan lain yang bisa kita andalkan selain daripada Tuhan sendiri. Siapapun bisa terkena penyakit COVID. Siapapun bisa meninggal dengan mendadak tanpa melihat siapa dia, status dia, orang kaya, orang miskin. Oleh sebab itu, tidak ada yang bisa kita andalkan selain daripada Tuhan kita. Mari kita lakukan hal-hal yang benar. Bahkan sebelum kita dipanggil Tuhan, mari kita melakukan hal yang benar, kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita lakukan pekerjaan kita dengan bersukacita dan bergembira. Terima keadaan kita dengan beriman, penuh dengan kepercayaan kepada Dia. Saya punya banyak sekali kesaksian, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bisa merubah krisis menjadi berkat. Mungkin kali ini saya tidak akan sampaikan, tapi nanti kalau saya ada kesempatan, begitu banyak mujizat yang saya terima, yang saya lihat. Bahkan setiap hari ada saja kebaikan Tuhan yang bisa kita nikmati. Amin, saudara. Mari kita buka hati kita tetap percaya dan beriman, dan saya berharap mari kita lakukan bagian kita biar Tuhan sendiri yang membuka jalan buat kita. Amin. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah firman yang singkat ini, hamba terbatas, perkataan hamba terbatas, namun firman Tuhan seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Firman Tuhan jatuh di hati kami yang subur. Biar kami boleh kuat, kami boleh menjadi pelaku firman yang sejati. Biar firman Tuhan ini Tuhan boleh bekerja dan menguatkan kami selalu. Terima kasih Bapak, berkati teman-teman yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari pada saat ini yang membuka hati untuk mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bukannya mengundang saja, tapi supaya hidup Bapak Ibu dipimpin oleh kebenaran, dan saudara mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari pada saat ini buka hati saudara, buka pikiran. Bapak yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap orang yang membuka hati dan pikirannya, bukan saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi biar hidupnya dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, supaya sukacita dan kebenaran ada, dan juga damai sejahtera. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap orang yang mau hidup dipimpin oleh Tuhan, mengalami damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Pada saat juga mari angkat tangan saudara pada saat ini untuk menerima, biar kasih karunia Tuhan menyertai setiap saudara, biar wajah Tuhan menyinari, biar saudara dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan saudara bisa berkembang. Teritori saudara berkembang dan ada perkenan dari Tuhan. Engkau akan makin meningkat, bukan makin menurun. Ada perlindungan dari Tuhan. Ada pertempuran yang tidak seharusnya engkau bertempur, dan Tuhan akan bertempur depan engkau. Aku ucapkan pada saat ini berkat dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan dari segala penyakit COVID, apapun juga mencoba menakutkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Berkat untuk keluargamu, untuk perusahaanmu, untuk suami, istri, untuk anak, untuk cucu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjaga engkau. Amin dan amin. Tuhan memberkati setiap saudara. Sampai pertemuan lagi yang akan datang dalam pertemuan Zoom, dan kita doa, ataupun di dalam Connect Group, dan juga untuk online. Ya, see you again next week.